pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya bisa sembuh dari penyakit OCD atau was-was ya. OCD itu kepanjangannya Obsessive Compulsive Disorder. Ya sebenarnya saya itu ya belum sembuh 100%, tapi ya cuman dikit lah, dan saya sudah hampir tidak terganggu dengan OCD yang saya alami sekarang. Penyakit was-was ini mungkin bisa disebabkan oleh gangguan jin atau setan, tapi kemungkinan besar juga disebabkan oleh gangguan kejiwaan. Tapi tenang aja, bukan berarti semua penyakit yang jiwa itu gila. Buktinya saya nggak gila. Saat saya OCD pas masih parah dulu aja, saya juga masih bisa naik motor, bisa mainan HP, jadi nggak gila. Tapi ya cuman was-was gitu. Saya juga sudah pernah diruqyah, tapi mungkin karena penyakit was-was yang saya alami itu bukan karena jin atau setan, jadi setelah diruqyah itu saya tetap tidak sembuh. OCD yang saya alami kurang lebih terhadap najis, terus bersuci, baik bersuci dari najis maupun hadas, dan juga niat dalam sholat. Jadi kalau niat dalam sholat itu saya ulang-ulang gitu. Jadi sudah sejak lama saya itu ada OCD, tapi saya tidak tahu. Dan setelah beberapa tahun kemarin itu OCD saya menjadi parah. Bahkan mandi plus BAB itu kan, saya kan dulu kalau pas OCD mandi plus BAB itu saya sekalian satu waktu gitu loh, biar nggak balik-balik WC ya, nggak mandi sama BAB ya enggak, tapi BAB dulu baru mandi. Masa mandi sambil BAB kan susah. Terus kalau saya mandi plus BAB itu bisa sampai 2 jam, pokoknya sekitar 2 jam. Bayangin aja ada di kamar mandi 2 jam, itu ngapain aja ya. Tapi ya memang begitu. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan saya di kamar mandi 2 jam itu mandinya gimana, nggak akan saya jelaskan. Karena menurut pengalaman saya, mendengar cerita detail yang maksudnya menjelaskan, misalnya saya kalau mandi tuh begini karena takut begini, itu nanti bisa menular ke penderita OCD lain yang sejenis. Tapi kalau nggak sejenis sih biasanya nggak menular, karena saya juga pernah melihat di YouTube tentang menceritakan orang yang dulu pernah OCD pada kuman gitu. Pokoknya pada yang kurang lebihnya kayak gitulah. Tapi saya nggak ketularan karena saya nggak sejenis OCD-nya. Tapi saya pernah mendengar yang cerita yang penyakit OCD yang sejenis dengan saya itu, saya hampir ketularan sama ceritanya. Ya pokoknya itu berpotensi ketularan lah. Lebih baik kalau ada orang yang cerita tentang penyakit OCD yang sejenis, kalau dia ceritanya detail sampai saya tuh OCD-nya itu begini, kalau mandi tuh takut kalau begini jadi lama, nah itu lebih baik gak usah didengerin aja. Jadi pas OCD parah itu saya takut sekali dengan najis. Terus saya itu kalau bersuci dari hadas besar itu lama. Terus kalau saya sholat itu saya mengulang-ulang niat, ya rasanya nggak mantep gitulah. Jadi ceritanya saya bisa sembuh dari OCD yang saya alami kurang lebihnya begini. Saya itu kan ada penyakit non jiwa ya, dan saya dulu rutin kontrol di sebuah rumah sakit. Nah kebetulan saya pas kontrol, ibu saya ceritain was-was yang saya alami dan saya dirujuk ke psikologi. Terus saya ke psikolog beberapa kali, saya lupa. Terus kronologi detailnya gimana saya agak lupa, tapi yang jelas rujukan saya dipindah ke psikiatri atau poli jiwa, masih di satu rumah sakit yang ngerjain penyakit saya yang non jiwa itu, masih di situ juga. Nah di psikiatri saya dikasih obat dan juga diwawancara dan dikasih solusi. Nah setelah beberapa bulan itu saya sakit, atau mas angin lah kalau bahasa Jawanya, karena
saya sakit, saya kan kurang mampu untuk bolak-balik mencuci sesuatu yang saya anggap najis. Nah, saya nekat aja menerjang OCD-nya, dan dari situlah OCD saya mulai membaik. Dan setelah saya sembuh dari sakit pun sebenarnya OCD saya masih ada, tapi saya lanjut aja nekat menerjang OCD-nya, dan lama-lama saya terbiasa. Jujur aja saat ini saya juga belum 100% sembuh dari OCD, tapi tinggal dikit lah, dan saya sudah tidak begitu merasa terganggu dengan OCD yang saya alami sekarang ini. Dan sampai sekarang saya juga masih rutin kontrol di poli jiwa, tapi saya nggak gila ya. Dan ada beberapa tips dari saya untuk penderita OCD yang sejenis dengan saya, maksudnya OCD-nya itu terhadap sesuatu yang sejenis dengan saya gitu loh, yang dan untuk yang beragama Muslim, karena yang berkaitan dengan najis hadas itu kan setahu saya ada di agama Islam ya. Kalau di agama lain saya nggak tahu. Tip dari saya adalah jangan memahami suatu hadis atau ayat Al-Quran sendiri, tapi tanyakanlah pada ahlinya, misal bisa pada Pak Ustadz gitu. Nah, masalahnya itu begini, kalau kita memahami sesuatu dalil itu sendiri, itu kadang kita tahu dalil yang itu, tapi kita nggak tahu dalil lain yang menerangkan tentang itu. Misalnya ya, ada dalil yang menerangkan kalau bangkai itu haram. Terus kalau bangkai itu haram bukan berarti semua bangkai itu haram, karena ada dalil lain yang menerangkan bahwa bangkai ikan itu halal dan sebagainya. Dan bangkai yang lain pun selain ikan juga ada yang halal, tapi nggak saya terangkan di sini karena saya membahas OCD ya, bukan membahas tentang tentang halal haram. Terus soal najis, cobalah untuk menekat menerjang OCD yang Anda alami, meskipun Anda merasa nggak nyaman. Sudahlah, kalau nggak benar-benar yakin di situ ada najisnya, misal kok ono tai teng petutuk lah ngono kuwi, kalau gitu ya memang itu mungkin najis. Kalau ada yang benar-benar najis ya tetap najis, tapi kalau nggak benar-benar ada najisnya ya udah terjang aja was-wasnya. Kalau itu cuma was-was, terjang aja pokoknya, walaupun nggak nyaman terjang aja. Terus kalau soal ragu-ragu niat pas sholat, itu sampai sekarang saya pun kadang masih suka ada ya, tapi ya dikit lah, paling sekali dua kali itu sudah bisa lanjut sholat. Nah itu kalau sudah niat itu ya mantep aja, lanjut, pokoknya langsung lanjut gitu aja. Kalau sudah niat, sudah bener niatnya, ya udah was-wasnya terjang aja, nggak apa-apa. Dan yang terpenting adalah minta doa sama Allah, dan juga jika diperlukan periksalah ke psikiatri, dan jangan takut untuk disangka gila, karena pasien di psikiatri itu tidak semuanya orang gila, termasuk saya. Buktinya saya penderita OCD tapi masih bisa bikin konten ini ya, berarti kan saya nggak gila. Dah, sekian dari saya.